Baik ya. Jadi ini draftnya seperti ini. Jadi kosong nih ya. Apa memang ini link saya atau punya teman-teman yang lain sama atau enggak? Bisa dicek ya. Sama Pak, kosong semua. Kosong ya. Bisa ya. Yang dua juga malah kosong Pak, nggak ada namanya. Kok bisa ya? Hmm, Kemarin yang masih ya, kemarin tuh saya kemarin masih bisa akses normal, tidak ada masalah. Ini kok sudah hilang semua ya? Oke, kita lanjutkan aja. Kita langsung aja. Tidak apa? Saya tidak tahu kok. Draftnya kosong dia. Hilang semua ini datanya. Baik, lanjut saja untuk berikutnya. Kelompok berikutnya yang apa namanya? Yang belum presentasi silakan dari kelas A. Kelas A ya. Kelas A yang belum presentasi adalah kelompok kelompok satu sudah ya. Kelompok dua sudah. Kelompok dua belum presentasi. Kelompok dua belum presentasi. Kelompok empat belum presentasi. Kelompok lima sudah presentasi. Kelompok enam belum presentasi. Kelompok tujuh sudah presentasi. Kelompok delapan belum presentasi ya. Kelompok 9 sudah presentasi. Kelompok 10 belum. 11 belum. 12 sudah. 13 belum. 13 sudah. Yang Dafari, Satria Muhammad sudah. Yang kelompok 13 Abi Razak, Arif Wisnu belum ya. 14 belum juga. 15 juga belum. 16 juga belum. Baik, dari data tersebut silakan kelompok yang belum presentasi. Saya tunggu ini pertemuan terakhir. Minggu depan sudah UAS. Silakan. Siapa yang presentasi dulu? Kelompok 4, Pak. Silakan kelompok 4. Ya, Pak. Bentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dengan topik case quarter dan pin join. Saya seksi angkatan Anda NIM 92. Saya Pak Hamzah NIM 40. Saya Muhammad Arizal NIM 82, Pak. Yang pertama yaitu case quarter and pin join. Case quarter dan pin join yang dibahas dalam ini adalah beberapa yang dapat dilepas mengencangnya sementara. Perakitan dan pelepasan sambungan ini mudah karena sederhana bentuknya. Properti besar dari sambungan disajikan dalam bentuk gambar. Case yaitu elemen mesin yang biasa digunakan mencegah gerakan rotasi relatif antara poros dan bagian yang dipasang di atasnya seperti katrol, roda gigi, roda, kopling, dan lain-lain. Gambar di samping menunjukkan bagian-bagian dari sambungan kunci dan rakitannya. Classification of case. Yang pertama yaitu saddle case. Saddle case ini adalah kunci lancip dengan lebar seragam, tapi ketebalannya meruncing di bagian atas sisi. Besarnya pun lancip yang disediakan adalah 1:100. Ini dibuat dalam dua bentuk, berongga dan rata. Contoh hollow saddle case, gambar di bawah ini, dan flat saddle case, gambar di bawah ini. Yang kedua, Suncase ini adalah bentuk standar kunci yang digunakan dalam praktik dan dapat berbentuk persegi atau persegi panjang pada penampang melintang. Ujungnya bisa jadi persegi atau bulat. Umumnya separuh ketebalan kunci pas dengan poros pasak dan separuh sisanya di jalan pasak. Contoh di bawah ini adalah gambar tapak Suncase dan wardrobe case. Yang berikutnya yaitu parallel of feather case. Menanjang urutan tadi. Wih. Parallel of feather case adalah jenisan case yang memiliki lebar dan ketebalan yang seragam.
kunci ini digunakan ketika bagian atau roda gigi, kopling, dan lain-lain yang dipasang harus meluncur di sepanjang poros, memungkinkan gerakan aksial relatif. Untuk mencapai hal ini, jarak bebas harus ada. Feather case dapat dipasang ke jalur pasak yang disediakan di poros dengan 2 atau lebih skrup. Masih banyak ini. Halo? Kurang sedikit, Pak. Ya, ini Benar, kok oke. masih saya lihat Masih, Pak. Selanjutnya adalah konsentrasi atau fokus ke gambar tidak seberapa ya. Seperti yang sebelumnya. selanjutnya adalah feather case. Di kunci ini, proyeksi yang dikenal sebagai pasak disediakan di tengah kunci. Pasak masuk ke dalam lubang di hook bagian geser. Contohkan pada gambar A. Setelah ditempatkan pada suatu posisi, kunci dan dudukan bergerak secara aksial sebagai satu kesatuan. Yang kedua yaitu single-headed feather case. Dalam hal ini, kunci dilengkapi dengan kepala di salah satu ujungnya. Kepala disekut ke hook bagian yang dipasang pada poros. Ditunjukkan pada gambar B. Yang ketiga adalah double-headed feather case. Dalam hal ini, kunci dilengkapi dengan kepala di kedua ujungnya. Kepala ini mencegah gerakan aksial kunci di hook. Di sini juga, setelah diletakkan pada posisinya, kunci dan pemasangan bergerak sebagai satu kesatuan. Ditunjukkan pada gambar E. Selanjutnya adalah splint. Splint adalah kunci yang dibuat integral dengan poros, dengan memotong alur dengan jarak yang sama dari penambang yang seragam. Kemudian round case. Kunci bulat adalah penambang melingkar, biasanya meruncing 1:50 sepanjang panjangnya. Yang ketiga yaitu quarter joint. Quarter adalah potongan besi berbentuk baji pipih terbuat dari baja. Ini seragam dalam ketebalan tapi meruncing lebar, umumnya di satu sisi. Tapi lateral atau bantalan quarter dan slot bantalan umumnya dibuat setengah lingkaran, bukan lurus. Quarter dikunci pada posisinya dengan menggunakan skrup seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Kemudian type of quarter joint. Ini adalah yang paling sederhana dari semua sambungan quarter. Digunakan untuk mengikat dua batang melingkar untuk membuat sambungan. Batang diperbesar di ujungnya dan slot dipotong. Setelah pangkal batang menempel satu sama lain, selongsong dengan slot ditempatkan di atasnya. Setelah pangkal batang menempel satu sama lain, menyelaraskan slot dengan benar. Dua kotek didorong melalui slot, menghasilkan sambungan pada gambar ini. Selanjutnya, quarter joint with socket and spigot end. Sambungan ini juga digunakan untuk mengikat dua batang melingkar. Dalam hal ini, ujung batang dimodifikasi alih-alih
menggunakan selongsong. Salah satu ujung batang dibentuk menjadi soket dan ujung lainnya menjadi kran. Gambar 6.13 dan telah dipotong. Setelah menyejajarkan soket dan ujung speaker didorong masuk melalui slot membentuk sambungan. Selanjutnya, halo, halo. Ntar nge-lag. Selanjutnya, cutters join with a gap. Sambungan ini umumnya digunakan untuk menghubungkan dua batang penampang persegi atau persegi panjang. Untuk membuat sambungan, salah satu ujung batang dibentuk menjadi garpu U, di mana ujung batang lainnya cocok. Saat cutter digerakkan, gesekan antara cutter dan tali garpu U menyebabkan strap terbuka. Ini dicegah dengan penggunaan gip. Gip juga merupakan potongan penampang persegi panjang berbentuk kecil dan dua proyeksi persegi panjang yang disebut lux. Satu sisi ujung meruncing dan sisi lainnya lurus. Sisi yang meruncing dari gip bersandar pada sisi runcing dari cutter sedemikian rupa sehingga tepi luar cutter dan gip sebagai satu kesatuan adalah sejajar. Selanjutnya, ini memudahkan pembuatan slot dengan tepi paralel, tidak seperti tepi meruncing pada sambungan cutter biasa. Selanjutnya, bantalan lux terhadap permukaan luar garpu mencegah kecenderungan. Pembukaan tali pengikat gambar 6.14 menunjukkan sambungan cutter dengan gip. Untuk membuat sambungan pertama, gip ditempatkan pada posisi dan kemudian cutter digerakkan ke dalam. Kemudian pin join. Dalam sambungan pin atau pin join, sebuah pin digunakan untuk mengikat dua batang yang berada di bawah aksi gaya tarik. Meskipun batang dapat menopang gaya tekan, jika sambungan dipandu. Beberapa sambungan pin seperti sambungan universal menggunakan dua pin dan digunakan untuk mentransmisikan daya dari satu poros berputar ke poros lainnya. Tidak seperti pada cutter join, pin pada sambungan pin tidak didorong masuk dengan gaya pas, tetapi dimasukkan ke dalam lubang dengan cara bebas. Pin ditahan pada posisinya dengan menggunakan pin lancip atau pin belah yang disediakan di ujungnya. Selanjutnya, knuckle join adalah sambungan pin yang digunakan untuk mengikat dua batang melingkar. Pada sambungan ini, salah satu ujung batang dibentuk menjadi mata dan ujung lainnya menjadi garpu mata ganda. Untuk membuat sambungan ujung mata batang disejajarkan dengan ujung garpu lainnya dan kemudian pin dimasukkan melalui lubang dan ditahan pada posisinya dengan menggunakan kerah dan pin lancip gambar 6.15. Setelah sambungan dibuat, batang bebas berputar di sekitar pin silinder. Knuckle join digunakan untuk sambungan suspensi, pengaturan rem, udara, lokomotif, dan lain-lain. Sudah? Baik, ada yang ditanyakan? Ada yang didiskusikan? Dari sudah? Ada bisa kelompok berikutnya. Ya, Pak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya. Silakan kelompok berikutnya. Pak, mohon maaf, Pak. Kelompok 6 udah presentasi, Pak.
Mana? Nggih, Pak. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Kelompok 6, Pak. Tanggal berapa? Kelompok 6 tadi? Kelompok 6, Pak. Tanggal berapa presentasinya? Rifki Umar, Bahtiar, Ahmad Rifai. 4 orang. 3, Pak. Siapa aja anggotanya kelompok 6? Ahmad Rifai, Ahmad Rifaldi, Rifki, Pak. Oh iya iya iya. Tanggal berapa presentasinya? Kemarin itu, Pak. Kemarin itu tanggal berapa? Tanggal 17 Pak kalau nggak salah. 17 Juni. Iya Pak. Kalau nggak 17 tanggal 10. Itu pas itu Pak, pas luring. Oh, luring. Baik. Kelompok 6 sudah. Iya Pak, sudah. Nggih, Pak, sudah, Pak. Kelompok 8. Kelompok 8. Kelompok 8. Kelompok 4, Pak. Mau presentasi, Pak. Kelompok 2. Kelompok 2 mau presentasi, Pak. Sekarang kelompok 2 langsung. Maksudnya itu bahwa di Kementerian Kesehatan apa elektro bisa masuk. Kalau presentasinya dibatasi maksimal 7 menit ya, karena banyak nih yang belum ya. 7 menit aja ya. Itu kan sampai kan tadi di itu ada SK. Kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sectional views yang terdiri dari Diki Prastemawan, saya sendiri, Ahmad Febrian Sanudin, Muhammad Bayu Pradana. Yang pertama, sectional views, yaitu tampilan bagian atau bagian melihat ke dalam suatu objek. Ruas digunakan untuk memperjelas konstruksi interior suatu bagian yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas oleh garis-garis tersembunyi pada tampilan eksterior. Dengan mengambil potongan imajiner melalui objek dan menghilangkan sebagian, fitur di dalamnya dapat terlihat dengan lebih jelas. Yang kedua, fungsi potongan dalam gambar teknik adalah poin pertama,
memvisualisasikan bagian dalam atau isi suatu objek. Poin kedua, menunjukkan area atau bagian yang tersembunyi dari suatu objek. Poin ketiga, menghindari kebingungan dan memperjelas bagian dalam suatu benda yang akan digambar. Poin keempat, meminimalkan jumlah gambar proyeksi, terutama untuk bentuk-bentuk yang kompleks. Teknik atau metode. Teknik atau metode dalam menggambar potongan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama, memilih bagian objek mana yang akan dipotong atau bagian mana yang akan ditunjukkan. Yang kedua, untuk menunjukkan bagian secara jelas, bentuk secara jelas, bagian depan dari objek yang terpotong dihapus atau dihilangkan. Yang ketiga, selanjutnya akan dihasilkan bentuk yang ditunjukkan dengan garis tebal dan bagian yang terpotong akan ditunjukkan dengan garis arsir. Yang keempat, interior atau isi dari objek tersebut akan terlihat jelas karena hidden lines sudah digantikan dengan garis objek yang lebih jelas. Bisa dilihat di gambar. Garis potong atau cutting plane. Garis potong atau cutting plane merupakan garis strip titik tebal diberi anak panah dan diberi huruf yang sama pada setiap ujungnya sebagai simbol arah pandangan gambar potongan. Area yang terkena atau bersentuhan dengan garis potong secara langsung akan ditunjukkan dengan garis arsir, seperti pada gambar di bawah. Berikutnya, arsiran. Selanjutnya, arsiran. Arsiran dalam gambar potongan merupakan simbol suatu objek atau benda yang terpotong oleh garis potong. Terdapat beberapa kriteria arsiran dalam gambar potongan, yaitu 1. Garis arsir menunjukkan bagian yang beririsan langsung dengan garis potong. Yang kedua, merupakan garis yang seragam ketebalan dan jaraknya. Yang ketiga, garis arsir tidak boleh melewati garis luar objek. Yang keempat, umumnya digambarkan dengan kemiringan 45 derajat. Yang kelima, pada gambar tertentu, arsiran mewakili jenis material objek yang terpotong. Untuk arsiran yang tidak sampai keluar objek seperti di gambar yang ada di bawah ini, contohnya. Nah, ini untuk macam-macam arsiran yang kami bagikan. Next. Tipe atau jenis potongan. Yang pertama, potongan full. Potongan full merupakan jenis potongan yang paling umum digunakan dalam praktik. Garis potong memotong objek secara menyeluruh pada suatu garis lurus. Bisa dilihat
pada gambar yang berada di bawah ini. Berikut data contohnya. Dan yang kedua, potongan half. Pada jenis potongan ini, garis potong memotong objek setengah dari potongan full section. Jenis potongan ini umumnya digunakan untuk menunjukkan irisan objek yang memiliki dua sisi yang berbeda. Ini gambar 2 adalah contoh dari potongan half. Yang ketiga, potongan offset. Pada jenis potongan ini, garis potong tidak lurus dan memotong objek mengikuti irisan yang akan ditunjukkan dalam gambar potongan. Jenis potongan ini umumnya digunakan untuk menunjukkan irisan objek yang memiliki isi yang kompleks. Dengan teknik ini dapat mengurangi jumlah gambar potongan. Bisa dilihat di gambar di bawah ini contohnya. Yang keempat, potongan revolver. Pada jenis potongan ini, garis potongan mengikuti poros lingkaran sebagai sumbu dari suatu objek. Jenis potongan ini umumnya untuk menunjukkan segmen-segmen pada objek yang berbentuk lingkaran atau melengkung. Contohnya seperti pada gambar. Selanjutnya, yang kelima yaitu potongan broken out. Potongan broken out pada jenis ini, garis potong hanya memotong objek pada sudut tertentu untuk menunjukkan isi objek yang akan digambarkan sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya yang keenam yaitu potongan removed. Pada jenis potongan ini, garis potong memotong objek pada banyak lokasi sesuai dengan kebutuhan gambar yang akan digambarkan. Umumnya, potongan jenis ini digunakan untuk objek panjang yang memiliki bentuk tidak seragam pada setiap sisinya. Yang ketujuh, potongan alik. Pada jenis potongan ini, garis potong ditarik dari titik pusat lingkaran ke dua arah yang berbeda sesuai kebutuhan isi objek yang akan digambarkan. Umumnya, potongan jenis ini digunakan untuk menggambar objek yang berbentuk silinder atau lingkaran dan memiliki sisi-sisi yang berbeda. Bisa dilihat dari contoh gambarnya. Yang ke-8, potongan konvensional bridge. Pada jenis potongan ini, garis potong memotong objek pada satu lokasi yang mewakili bentuk objek secara umum. Umumnya, potongan jenis ini digunakan untuk objek yang panjang dengan bentuk lingkaran atau silinder, sehingga tidak perlu digambarkan seluruhnya, namun hanya perwakilan saja. Berikut ada contoh gambar nomor 8. Poin 8. Sekian presentasi dari kelompok 2. Ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo? Apa ini? Selesai tanya? Sudah selesai? Kelompok Tes, berapa? tes. Sudah selesai kan? Putus kan? Kelompok 2? Sudah selesai? Sudah, Pak. Oh. Baik, Sinyalnya agak jelek, Pak. gimana? Sinyalnya agak jelek, Pak. Mohon maaf. Untuk sectional view ya? Tentang arsiran, benda kerja ya? Gimana nggak Pak? Ya, Pak. Bagus. Silakan. Kalau tidak ada, ganti kelompok berikutnya. Tidak ada? Tidak ada, silakan kelompok berikutnya. Kelompok berapa? Kelompok 8, kelompok 10, 11, 13, kelompok 16. Silakan. Yuk, silakan. Ada ini. Berapa orang yang ikut kuliah? Ini yang ada di sini semua sudah presentasi. Yang ada di sini semua presentasi semua ini? Kelompok berapa aja nih? Halo? Halo? Ini sudah presentasi semua yang di sini? Tes? Sudah, Pak. Sudah. Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya absen aja kalau gitu. Sudah atau belum? Baik ya? Oke, Pak. Ya, Pak. Saya absen ya. Mulai dari 1, Aditya Rajasa. Sudah? Aditya ada nih? Aditya nggak ada? Ahmad Faisal. Sudah? Ada, Pak. Sudah? Sudah presentasi belum? Jangan gak tau ket. Sudah. Holiday. Every time. Nang itu kelompok metalurgi gak aktif. Pun Salangi. Aditya Rajasa sudah atau belum ini? sing gak pergi. Metalurgi lho, jadi gak usah ditulis. Sing arek misalnya gak tepung gelombangnya. Misalnya aku sak gelombang sama ikon. Gak ditulis sebenarnya aku coba. Ya, saya ulangi lagi. Dari yang sudah ada di sini, semua sudah presentasi atau belum? Saya absen satu-satu ya. Aditya Rajasa belum? Aditya ada ini? Ahmad Faisal sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Ahmad Febrian? Sudah, Pak. Sudah. Andi Alamsyah ada? Ada juga. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Angga ada? Anas Mustaqim? Ada, Pak. Sudah presentasi? Sudah, Pak. Ya, Angga? Ada, Pak. Sudah presentasi? Belum. Belum. Kelompok berapa ini? Kelompok 16. 16. Siap presentasi pada ini? Siapa? Ini terakhir ini. Belum. Itu, Pak, kelompok 16, Pak. Baik, silakan.
Hariku sedih jika ku terpaksa. Kelompok 16. Data para Nggak bisa, Pak. nggak bisa. Iya, membagikan layarnya nggak bisa. Ngezalinnya itu nggak telepon. Kalau belum ada kendala, tapi bisa gitu. Itu kenapa betul? Baik, kelompok yang lain coba. Kelompok 16 bisa persiapan. Kelompok yang lain silakan. Katanya siapa yang ikut? Oh, percobaan. Baik, kelompok yang lain silakan. Berarti kelompok 16 belum bisa ya. Baik, berikutnya. Kelompok yang lain. Kelompok yang lain silakan. Saya absen lagi. Absen lagi. Baik, saya absen lagi ya. Tadi sampai pada saling lagi ya. Andi. Bayu Pradana, Ramadhani ada tak? Ahmad Ramadhani? Tidak ada. Bayu Pradana? Ada Pak, sudah Pak barusan. Dafa Ari? Ada, Pak. Presentasi? Sudah presentasi?
Sudah presentasi atau belum? Danang Aji? Ada, sudah presentasi. Dafari? Diki Prasetya? Hadir Pak. Ada Pak. Sudah presentasi? Sudah barusan Pak. Tadi Pak. Sunu? Yang seksional bus tadi. Dimas Sunu? Hadir Pak, Dimas sudah presentasi. Dianto? Hadir Pak, sudah presentasi. Eka Aji? Hadir Pak, sudah presentasi Pak. Iqbal Maulana? Farudin? Farudin? Pak Hamzah? Hadir, Pak. Sudah presentasi? Sudah presentasi, baru saat tadi, Pak. Dwi? Hadir Pak, sudah presentasi. Lukman Dwi. Pak hadir. Muhammad Rizal? Sudah? Sudah, Pak. Muhammad Arizal, Pak. Kiki sudah? Muhammad Diki? Muhammad Faiz? Faiz? Belum? Nanda Akbar? Noval? Sudah presentasi, Pak. Nanda? Hadir Pak. Revandi Anwar? Ada, Pak. Sudah presentasi? Sudah, Pak. Reaksi tadi sudah? Sudah Pak. Rifki? Sudah Pak. Rizalki? Syed Muhammad? Sudah, Pak. Abadillah? Sudah, Pak. Wahyu Ramadhani? Wahyu Rian? Yoga Leonard? Sudah semua ini? Sudah Pak. Karena tadi sebagian tidak bisa memberikan update. Jadi saya data ini yang saya ambil. Data di Google Drive saya tidak tahu kok hilang semua ini ya. Semoga ini hanya kesalahan teknis saja. Tidak ada sesuatu yang satu hal yang istilahnya mengkhawatirkan. Semoga ini cuma teknis saja, tapi saya belum tahu sebabnya hilang semua ya data. Tapi saya sudah punya rekapan yang lain. Ini terkait dengan progres presentasi untuk kelompok dari kelas A yang sudah presentasi saya sebutkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Kemudian yang sudah lagi kelompok 7, kemudian yang kelompok 9, kemudian kelompok 12, dan kelompok 16 tapi nggak jadi, berarti belum kelompok 16 ya. Kemudian yang sudah bimbingan offline sudah konsultasi gambar, kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 8, tapi kelompok 8 belum presentasi. Kemudian kelompok 14, tapi kelompok 14 juga belum presentasi. Ya, jadi itu dari kelas A. Silakan sampai waktunya untuk bimbingan bisa saya beri waktu, saya di kantor tiap hari jam 8 sampai jam 12, jam 13. Tapi nanti fleksibel itu waktunya nanti akan saya tentukan karena mungkin ada hal-hal yang membutuhkan saya
menjadwal ulang lagi. Kemudian saya juga silakan kalau saya bisa juga datang ke rumah untuk bimbingan saya izinkan. Mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat. Ditunggu untuk gambarnya. Mungkin bagi yang lain, kemarin yang sudah maju ada revisi beberapa untuk bagi yang belum maju, mungkin bisa merevisi dulu kalau misalkan kesalahannya sama. Jadi untuk menggambar menggunakan proyeksi ortogonal itu ada proyeksi Amerika atau proyeksi Eropa, silakan sesuaikan. Intinya gambar itu harus bersifat bisa saling terhubung satu sama yang lain, jadi tidak terputus. Silakan sampai diskusi dengan teman-teman yang sudah bimbingan untuk mendiskusikan apakah pekerjaan yang sampai lakukan sudah sesuai. Jadi nanti sampai maju sudah direvisi duluan sehingga tidak perlu merevisi lagi. Itu aja dari saya. Pak, mau tanya Pak. Ya. Itu yang belum presentasi, waktu presentasinya kapan? Hari apa lagi? Nah, ini makanya saya ini memberikan waktu seharusnya terakhir hari ini. Hari minggu depan adalah OAS, maka saya memberikan toleransi OAS besok mesti saya beri waktu untuk presentasi. Berarti minggu Kamis depan Pak nggih. Ya. Gitu ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditanyakan lagi. Tidak ada, saya akhiri lagi. Sudah Pak. Sudah ya. Baik, terima kasih. Saya lagi kita akhiri. Saya tadi saya batalkan ya. Sekarang saya tutup beneran. Mari tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta